Keputusan yang ditandatangani Kepala Badan Pelaksana dan Tentara Indonesia, itu Rosan Roslani ini sangat mengejutkan ya kalau meminjam istilah anak-anak sekarang ini seperti plot twist gitu. Sebuah alur cerita tidak terduga tiba-tiba berubah dan kemudian tidak diantisipasi oleh pembacanya gitu. Tapi kali ini tampaknya yang tidak mengantisipasi dan tidak menduga adalah mereka-mereka yang jadi komisaris utama maupun komisaris di BUMN, terutama yang baru saja diangkat jadi komisaris utama maupun komisaris di BUMN. Keputusan ini membuat mereka-mereka yang tadinya itu bakal hidup nyaman, tenang, karena bisa mendapatkan penghasilan sampai miliaran per bulan. Anda nggak salah kalau saya nyebutnya per bulan tuh miliaran, kalau apes-apesnya ratusan juta gitu. Ini nggak bakal sampai seperti, nggak segede itu. Karena yang gede kan bukan gajinya, tapi tantiemnya, fasilitas, dan sebagainya gitu. Dan tentu saja ini yang sangat tidak menduga itu adalah komisaris utama maupun komisaris yang baru diangkat, dan banyak di antara mereka itu adalah relawan, buzzer, bahkan belakangan ada tukang survei di eranya Jokowi. Coba kalau Anda perhatikan bacaan-bacaan di media sosial kan, dan juga media-media online, banyak sekali loh orang-orangnya Joko Widodo itu yang baru saja masuk menjadi komisaris. Salah satunya yang paling pasti, yang paling kontroversial adalah Sylvester Matutina yang jadi komisaris di Food ID. Kemudian Ade Armando, wah keren ini. Dia komisaris di PLN ya. Ini di Indonesia Power kalau tidak salah jabatannya. Dan yang terbaru itu, yang baru bulan ini ya, sekarang udah Agustus ya, bulan kemarin, bulan Juli itu yang ada dua pemilik survei atau netizen nyebutnya tukang survei, yakni Denny JA yang dia itu adalah LSI Denny JA itu diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina Hulu, dan kemudian ada Kodari dari Indobarometer yang juga dia di situ diangkat sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu. Dan kalau Kodari ini sekarang kan jadi wakil kepala KSP ya, kepala staf kepresidenan di situ. Pak Jokowi dan timnya harus ekstra hati-hati karena sekarang ada rekonsiliasi antara pendukungnya Hasto, PDIP dalam hal ini, dengan pendukungnya Anies, Tom Lembong, dan sebagainya. Ini sudah mulai satu suara nih. Tinggal dicari lagi isu-isu sampai akhirnya Pak Jokowi jadi musuh bersamanya dua kelompok ini. Dan arah ke situ sudah semakin kuat, Bang. Rakyat biasa itu yang tidak menduga, tapi mereka pasti tidak marah-marah. Mereka malah menyambutnya dengan sukacita, karena selama ini mereka hanya bisa mengelus dada. Negara katanya sedang melakukan efisiensi, tapi ratusan miliar duit negara itu dihambur-hamburkan melalui BUMN dan anak usahanya untuk membayar gaji, fasilitas, dan tantiem alias bonus tahunan untuk para komisaris BUMN yang kompetensi maupun pekerjaannya kan nggak jelas, dan itu layak dipertanyakan. Nah, tiba-tiba ketika Rosan Roslani itu menerbitkan SK menghapus semua fasilitas melimpah para komisaris itu, ya publik ini menyambutnya dengan sukacita. Ini semacam hadiah kedua yang beruntun dari pemerintahan Prabowo setelah sebelumnya memberikan abolisi dan amnesti kepada Thomas Lembong dan Hasto. Sebaliknya jelas yang kelimpungan dan kecewa berat adalah para komisaris utama maupun komisaris. Apalagi kalau baru bulan lalu diangkat ya, baru Juli yang lalu diangkat dan belum sempat menikmati fasilitas yang berlimpah. Gaji mungkin sudah ya 1 bulan, tapi fasilitas saya kira belum ya sekarang ini ya. Kan itu kalau untuk fasilitas-fasilitas yang lain, kendaraan dan sebagainya itu kan pasti ada proses pengadaannya dulu. Jadi masih belum lah itu ya. Apalagi tantiem ini kan biasanya dibayar pada akhir tahun, dihitung berdasarkan dari laba perusahaan, tapi memang jumlahnya nggak kira-kira gedenya itu. Makanya kalau kemudian dikonversi atau dibentuk dalam bulanan itu mereka benar-benar itu basah kuyup ya, karena sampai miliaran. Kan padahal banyak di antara mereka ini ya, para apakah itu relawan, buzzer atau tukang survei yang sudah menunggu lama menjadi komisaris itu, dan mereka itu sudah berjuang gitu ya, kita nyebutnya begitu, atau sudah membantu Pak Jokowi gitu, tapi belum dapat jatah, dan kemudian dapat jatahnya setelah eranya Prabowo, baru sebulan kemudian ternyata sudah dipangkas semua. Ya, terhadap penguasa masa lalu. Ya, terhadap Jokowi lah ya. Terhadap Jokowi udah gitu. Ya. Tinggi banget loh itu. Itu tinggi banget. 91%. Makanya, dan marahnya bukan kepada Pak Prabowo. Marahnya bukan ke Prabowo. Oh iya. Makanya itu kan menarik. Iya, marahnya ke Pak Jokowi. Dan penegak hukum
di eranya Pak Jokowi. Baru kali ini ada pemerintahan, oposisinya itu bukan kepada si presidennya, tapi pada presiden sebelumnya. Iya. Itu Bang. Dan ini data ini menunjukkan itu. Dari data media sosial, ini terlihat yang disebut dengan Pak Prabowo mencoba menghilangkan atau mereduksi politik orbital itu Bang. Bahwa dulu Pak Prabowo itu diangkat oleh Pak Jokowi. Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris, nah ini yang penting ini, dan BUMN dan anak usaha BUMN tidak diperkenankan mendapatkan tantiem insentif baik dalam bentuk insentif kerja, insentif khusus, dan atau insentif jangka panjang, dan atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Hal sebagaimana dimaksud huruf A dan B berlaku sejak tahun buku 2025. Ditandatangani oleh Rosan Perkasa Roslani, Kepala Badan Pelaksana, tembusannya kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dewan Pengawas BPI dan Antara, dan Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN. Ya ini berarti vonis mati ini ya kalau untuk keputusan ini ya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya mereka hanya menerima gaji, sementara fasilitas dan lainnya dan timnya itu hilang nih. Padahal kan yang bikin penghasilan para komisaris dan komisaris utama itu membengkak sampai mirip logo gajahnya PSI itu, gedenya begitu ya. Ya fasilitas-fasilitas dan tantim itu. Kalau begitu di udara terjadi peleburan, terjadi penggabungan kekuatan yang kontra Jokowi dong. Betul. Wih, ini makanya yang menarik tuh di situ. Jadi menarik. Nah, dan yang menariknya kenapa? Siapa yang buat Bang? Siapa? Yang memutuskan pemberian abolisi dan amnesti itu. Siapa Bang? Prabowo. Nah itu, buat saya itu canggih Bang. Ini ada yang kita sebut sebagai social network analysis. Cluster yang besar ini seperti biasa kami katakan, ini pertama dia tidak teratur. Terus kedua, dia itu bisa dibilang lengkap secara unsur percakapannya. Tidak teratur berarti apa? Natural. Dalam pengertian? Nah, tidak ada yang mengorkestrasi. Tidak ada serdadu bayaran. Tidak ada serdadu bayaran. Karena ini reaktif. Ya, betul-betul reaktif. Dan reaktifnya adalah yang menarik adalah ini. Ini rata-rata hijau, Bang. Apa itu hijau? Artinya positif. Positifnya ke siapa? Positifnya kepada yang memberikan amnesti dan abolisi itu. Jadi positifnya kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo. Ini kejutan kedua setelah abolisi dan amnesti. Kini melalui Danatara, Prabowo hapus insentif para komisaris yang kebanyakan diisi oleh para termul. Gak jadi dapat gaji besar deh, miskin bareng yuk.